Baiklah, perkenalkan, nama saya Randi, NIM 1925 1007 2. Mata kuliah Gizi dan Produktivitas Kerja 3, jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Ya, di sini mungkin teman-teman bertanya apa itu gizi. Gizi yaitu berasal dari kata Arab giza yang berarti makanan. Ilmu gizi ini berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan untuk tubuh melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses kehidupan. Kemudian zat gizi dibagi dalam 6 kelas. Yang pertama, karbohidrat, kemudian lemak, kemudian protein, kemudian vitamin, kemudian mineral, dan air. Zat gizi utama yang berfungsi sebagai sumber energi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Di sini kita akan melihat konsep antara gizi produktivitas menurut Semilah Sastro Amijojo. Ya, yang pertama di sini dikatakan tingkat kesehatan menurun, konsumsi makan berkurang sehingga keadaan gizi tenaga kerja menurun. Kemudian yang kedua, gizi kerja yang menurun tersebut mengakibatkan daya kerja fisik terbatas, kesehatan jasmani juga menurun. Kemudian kemampuan kerja yang terbatas, keadaan jasmani yang buruk mengakibatkan daya kerja menurun dan jam kerja berkurang. Yang keempat di sini daya produksi jasmani menurun mengakibatkan pendapatan individu menurun dan prestasi kerjanya juga menurun. Oke, baiklah. Kemudian selanjutnya di sini ruang lingkup gizi kerja meliputi pemantauan bahan makanan, perencanaan menu, penentuan porsi, pemasakan, penyimpanan, kemasan, pengangkutan, pemeliharaan, pengajian, dan pengawasan makanan untuk tenaga kerja. Baiklah. Di sini hal-hal yang menentukan perhitungan kecukupan gizi. Yang pertama karbohidrat. Iya. Di mana karbohidrat ini merupakan senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen dan merupakan senyawa organik.
yang paling utama sebagai sumber energi bagi kebutuhan sel dan jaringan tubuh. Yang kedua di sini protein, yaitu protein ini protein mempunyai peranan penting yaitu mengganti jaringan yang rusak pada tubuh dan pertumbuhan jaringan tubuh. Protein juga memiliki peranan penting dalam pembentukan sistem kekebalan atau imun. Ya, di sini lemak. Yang ketiga ini lemak. Lemak ini merupakan sumber energi yang ideal untuk sel tubuh sebab setiap molekul mengandung energi yang besar. Kemudian di sini air. Air ini berfungsi sebagai pelarut yang mengatur sistem keseimbangan tubuh manusia. Jadi di sini kemudian yang keenam di sini yaitu serat. Serat ini dibutuhkan sangat dibutuhkan oleh tubuh diantaranya seperti mencegah kontisipasi, yaitu kanker, mengecil risiko sakit pada usus besar. Oke. Kemudian di sini fungsi zat gizi, yaitu fungsi zat gizi ini yang pertama ini kan bisa kita lihat di sini sebagai sumber energi, yaitu sebagai sumber energi yang bermanfaat untuk menggerakkan tubuh dan proses metabolisme di dalam tubuh. Zat gizi ini juga yang tergolong kepada zat yang berfungsi memberikan energi. Kemudian di sini yang kedua, zat gizi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Ya, di sini dijelaskan zat gizi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Artinya zat gizi ini memiliki fungsi sebagai pembentuk sel pada jaringan tubuh manusia. Jika kekurangan mengkonsumsi zat gizi. Nah, jadi jikalau kita kekurangan mengkonsumsi zat besi, maka pertumbuhan dan perkembangan manusia akan terhambat. Ya, kemudian yang ketiga di sini dikatakan sebagai mengatur proses tubuh. Di sini sebagai mengatur proses di dalam tubuh ini, yaitu tubuh perlu keseimbangan untuk itu proses metabolisme yang sejumlah zat besi untuk mengatur berlangsungnya metabolisme di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh itu. Kemudian kita lanjutkan
Slide selanjutnya. Di sini kita akan mengetahui jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ini yang pertama ada pekerjaan yang ringan. Contohnya seperti menulis, mengetik, menjahit, mengendarai mobil, kerja kantor, kerja laboratorium, menyapu lantai, dan kerja lainnya. Kemudian kerja sedang. Kerja sedang di sini seperti bertani, berkebun, mengemudi traktor, dan alat besar lainnya. Kemudian di sini juga yang ketiga, mencangkul di sawah atau di kebun, mengangkut atau memikul barang-barang berat. Baiklah. Kemudian penentuan kebutuhan gizi, yaitu ada metabolisme basal, pengaruh makanan, 3 aktivitas fisik atau kerja otot, kondisi tertentu. Kemudian di sini faktor yang mempengaruhi status gizi tenaga kerja, yaitu faktor ekonomi, faktor pengetahuan tentang gizi, faktor terhadap bahan makanan tertentu, faktor fadisme, dan faktor pola makan, faktor lingkungan kerja. Kemudian di sini dikatakan kita akan mengetahui faktor yang mempengaruhi kerja, yaitu tekanan panas, kemudian pengaruh kronis bahan kimia, kemudian parasit dan mikroorganisme. Yang keempat, faktor psikologis. Yang kelima, kesejahteraan. Di sini penilaian status gizi dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung. Penilaian secara langsung antara lain atrometri secara klinis, biokimia, dan biofisik. Sedangkan penilaian secara tidak langsung dapat dilakukan dengan sorpi, konsumsi makanan, statistik, vital, dan faktor ekologi. Baiklah, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.